Balik lagi di Step Back from the Game. Ini video yang kedua. Setelah kemarin yang pertama, mungkin gue hanya akan menambahkan sedikit tentang apa yang kita bahas kemarin di video yang sebelumnya. 3x3 lagi-lagi melengkapi yang kemarin. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa adalah permainan jenis streetball sebelum akhirnya dinamakan menjadi 3x3 atau 3-on-3. Pada pertama kali beredarnya, mereka bilangnya bukan beredar ya dong, pertama kali dimainkan tentunya itu namanya masih 3-on-3. Akhirnya berkembang di tahun 80-an ke era 90-an. Ada satu brand sepatu pada saat itu, kalau kalian ingin tahu main streetball bisa tuh di situ tuh, N1 AND1. Dulu gue mana anak gue tuh nyebutnya Andi. Udah seorang kampung ya. Nonton Andi yuk. Itu ada mixtape 1, 2, 3. Gue gak promoin ya, kita gak ada kerja sama mereka. Cuman itu video memang video legend. Bagi kalian yang suka dengan streetball, layak banget untuk nonton. Melengkapi sejarah ini tentunya, sejarah streetball ini sendiri. Yaudah, akhirnya setelah kalian lihat video itu, kita omongin nyambung ke yang sekarang ya. Gimana? Keren kan? Mixtape 1, mixtape 2, mixtape 3 itu melahirkan pemain-pemain streetball yang sangat keren tentunya. Ada Skip to Milo, terus ada salah satu masuk ke NBA juga kok, ke Houston Rockets, gue lupa namanya, kalian ketik aja deh. Nah terus The Professor yang sampai hari ini kalau suka main streetball, ada orang main basket di pinggir pantai. Nah tuh dia tuh, suka pakai baju Spider-Man apa, nah tuh dia tuh. Itu The Professor, itu salah satu yang ibaratnya disegenin banget deh untuk streetballer ya. Karena ball handlingnya tuh gila, passing dan lain-lainnya, pokoknya keren deh. Nah itu cikal bakalnya 3x3 itu sendiri. Ditambah lagi akhirnya setelah berkembangnya pesat permainan ini, tidak hanya di Amerika tentunya, banyak negara-negara lain yang mengikuti. Akhirnya pertandingan resmi pertama itu dilakukan pada tahun 2007 ya. Jadi itu ada Asian Indoor Games. Di sana pertama kali dipertandingkan itu di Macau. Ya, di sana di Macau. Itu perdana akhirnya 3x3 bisa masuk. Ya, karena sudah di-approve juga kan sama si FIBA-nya untuk bertanding tentunya. Dan berlanjut. Akhirnya di tahun tadi 2007 ya pembukaan. Pertama kali main pertandingan resmi maksudnya. Di 2010 akhirnya diadakan Youth Olympic Games, tapi masih eksperimen, jadi masih coba-coba, masih mau tahu nih ini pertandingan bakal banyak yang suka apa enggak sih, kayak gitu. Jadi masih eksperimen. Akhirnya di 2012 jelang 2 tahun itu di-approve sama FIBA ya. Jadi masuk dalam kalender dunia untuk cabang 3x3 itu sendiri. Akhirnya sudah mulai mendunia nih di 2012 ya kan. Setelah menunggu 8 tahun, cukup 8 tahun saja jadi cabur, masuk di cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade di Jepang pada tahun 2020. Akhirnya setelah penantian panjang ya, dari streetball tahun 80-an masuk ke tahun 90-an yang akhirnya memulai suatu produk baru ya, tadi yang N1 itu juga produk brand sepatu tuh, kalian bisa lihat. Karena di era itu juga Nike juga sempat ketakutan, makanya Nike bikin, kalau kalian flashback lagi iklan Nike streetball itu cikal bakal ya, hampir-hampir mirip sama pemain N1. Nanti yang begitu panjang ya, terus akhirnya masuk di 2007 mulai dipertandingkan. Dan akhirnya di 2020 masuk tuh di Olimpik Jepang, keren. Dan kita bisa melaksanakannya tentunya.
memainkan ini di pertandingan kita. Makanya kalau kalian lihat cuplikannya di apa namanya ya? Baru juga berapa bulan lupa lagi. Oh enggak, Livin by Mandiri Indonesia 3x3 Turnamen. Nah, itulah bisa ada di Indonesia dari tahun 2007 kita menanti, di approve tahun 2012, Olimpik 2020 Jepang. Terus sekarang setelah 2 tahun Indonesia pertama kalinya di saat pandemi, mungkin kalau lu lihat podcast gue sebelumnya, Omikron, Megatron, apalah itu Transformer itu namanya ya kan. Itu lagi parah-parahnya di bulan Februari kita bikin. Wah gila. Ini kita kerjasama dengan Perbasi, kita kerjasama juga dengan Bank Mandiri dan beberapa vendor, beberapa sponsor yang masuk pada saat itu. Kita percaya kalau misalnya olahraga itu bisa gitu loh dilakukan di luar. Orang tidak perlu ketakutan dengan harus tertular dengan COVID pada saat itu, ya kan? Jadi kita waktu itu nekat banget di bulan Februari sampai akhirnya tutup tahun tadi di bulan November terakhir kita grand final. Itulah sedikit sejarah tentang 3x3-nya untuk cikal bakalnya lah ya. Lanjut ke lapangan. Tentunya kita tidak menggunakan lapangan secara utuh, karena kalau lapangan utuh kan 5-on-5 tuh, pertandingan basket konvensional ya, yang emang udah lama banget cikal bakalnya basket ya 5-on-5 kayak gitu. Untuk 3x3 sendiri kita hanya menggunakan, bukan setengahnya sih, ukurannya pokoknya 15 kali 11 meter. Itu lapangan 3x3. Jadi kita nggak main full court, kita hanya memainkan half court ya. Dan tidak adanya 2 ring, cukup 1 ring aja. Waktunya juga nggak lama. Kalau 5-on-5 itu ada 4 quarter, di 3x3 hanya 10 menit. Hanya 10 menit saja. Tapi itu waktu bersih ya. Waktu bersih apa kotor? Ada penjelasannya, semifinal ya baru bersih ya. Semifinal, final biasanya bersih. Kalau di kita ya, kita ngomongin peraturan yang kita buat. Tapi kalau misalnya kayak masih awal-awal, masih 32 tim pertandingan nih, itu enggak, kita tuh jalan terus waktunya. Kotor berarti ya? Waktu kotor kayak gitu. Jadi hanya 1 ring, bukan 2 ring. 10 menit, game poinnya 21. Gitu. Itu game poinnya. Jadi jangan bingung kalau misalnya pertandingan 10 menit. Sisa waktu 7 menit, tiba-tiba dia menang. Kok bisa menang sih? Aneh banget. Karena membutuhkan hanya game point dengan 21 poin. Tembakan 3 point itu nggak ada. Set, udah luar mau nembok 3 point. 3 point itu curang tuh. Kagak, beda peraturan. Kalau 3x3 dia hanya 2 point. Mid range-nya kalau di dalam pelangi itu dihitung 1 poin. Biasanya kan kalau kita mid range 2 angka kan, 2 poin, enggak. Jadi perbedaannya 5-on-5 3 point, 3x3 2 point. Mid range 5-on-5 2 point, mid range 3x3 1 point. Kayak gitu. Jadi jangan kalian misalnya tahun depan baru gabung nih, nggak tahu peraturan 3x3. Terus teman kalian nyatet ya kan. Lu 3 point udah 5 kali cuy. Udah 15 tuh skornya, wasitnya curang tuh. Kagak. Ya, bukan. Itu cuma 2 ya, lu mau nembak kayak gimana juga cuma 2 kayak gitu. Dan ditambah lagi kalau lu nge-foulin sebanyak 7 kali ya, 7 kali foul itu bakal mendapatkan free throw 2 kali. Enggak setiap foul juga mendapat free throw, cuman kalau lu udah genap 7 ke atas tuh udah free throw 2. Terus shot clock violation, lu boleh melakukan offense itu hanya 12 detik. Jadi jangan lama-lama. 3 second juga ada, ya kan? 3 second juga ada. Terus no jump ball, lu rebutan nih. No jump ball. Itu dikasih ke bola defense. Bola yang defense. Jadi kalau lo defense lo beruntung. Lu gitu ya, lu grab aja bola, lu rebut karena itu bakal lo yang dapat bolanya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ukur apaan udah.
Oh iya, kita fleksibel. Makanya kadang-kadang kalau kalian lihat cuplikan kita kemarin jalan-jalan keliling Jawa tuh, itu ada yang indoor, ada yang outdoor. Walaupun outdoor, jangan khawatir, kita tetap pakai rigging. Jadi ya tampes-tempes dikit lah, bisa lah. Paling kayak waktu di Gor Saparua, delay dulu, bentar, 3 jam. Enggak, karena itu ada bocor, makanya delay ada lama waktu itu. Hujan gede banget lah ya kan. Kalau kalian anak Bandung, selamat, nggak percuma. Grand final anak Bandung yang menang. U24 ya, kayak gitu. Terus lapangan, ini adalah kendala terbesar kita. Gue sih enggak sih. Vendornya touring dari tiap kota kemana-mana. Di bawah itu ring cuma satu, itu aja. Sama kalau bangun lapangannya itu kayak puzzle. Ya, kayak lo bikin, kalau lo main Lego, tuh lo kayak bikin gitu tuh. Ya puzzle lah, main puzzle. Tuh lo bikin lo, titik-titik kayak gitu. Jadi untuk lo yang punya sepatu high end, Jordan, lo nggak bakal takut untuk ini lo abis nih. Ini gua udah pakai perjalanan traksi ya, dari OBP sampai kemarin. Kagak abis men, soalnya lapangannya bagus. Coba main di konblok, kagak nyampe setahun nih, 3 bulan abis men. Ini Jordan gua masih bagus banget. Gue punya Jordan 11 juga sama, masih bagus-bagus banget. Jadi untuk lapangan ya nggak mesti di sepatu mahal sih sebenarnya. Kalian cukup pakai sepatu yang nyaman di kaki kalian. Yang pasti sol tidak akan habis. Oke? Berarti Mister So tahu misi dulu ya. Kalau ada yang salah-salah, maaf ya. Tulis aja di kolom komen. Oke? Yang pasti sampai ketemu di kota kalian. Bye bye.